Karena apa? Karena siapapun orang yang telah diberikan penutup oleh Allah dengan penutup yang paling baik, itu yang paling beruntung. Sebagaimana ketika antum kalah di awal-awal ketika antum lari, tapi ketika mendekati garis finish antum menang, itulah orang yang beruntung. Buat apa kita menang nomor 1 sebelum kemudian jauh ketemu garis finish, tapi ketika di garis finish justru malah kita tidak bisa menyentuh garis finish, tidak ada manfaatnya. Karena belum tentu orang yang ibadah hari ini akan menjadi ahli ibadah ketika mati. Belum tentu. Orang yang hari ini pakai peci menyampaikan kalimat-kalimat Allah, belum tentu dia akan menyampaikan kalimat Allah ketika mendekati kematiannya. Karena berapa banyak orang yang layaknya penduduk surga ketika mau mati, maaf, dia melakukan amalan penduduk neraka. Bukankah ada seorang muadzin yang beradzan kemudian dia mati dalam keadaan murtad? Padahal dia muadzin yang sangat solih yang diceritakan oleh Imam Qurtubi. Bahkan kan pula kemudian kita mendapati ada seseorang mujahid yang diceritakan oleh Ibnu Jauzi, Abdurrahman bin Abdurrahim, orang yang hafal Quran, orang yang mujahid melawan tentara Romawi. Tapi akhirnya apa? Dia akhirnya menjadi murtad disebabkan dia tertegun dan terpesona dengan seorang wanita Nasraniyah, kemudian dia mati, kemudian dia murtad, kemudian dia nikahi perempuan itu, mati dalam keadaan murtad setelah sekian lama waktunya diisi dengan membaca Quran dan menghafalkan Quran. Karena ternyata kematian husnul khotimah itu tidak gampang. Kalau orang yang di awal hidupnya aja belum tentu mereka mendapatkan husnul khotimah, apalagi kita yang kadang-kadang kita ini belum beriman dengan istiqomah kepada Allah. Tapi jangan putus asa. Karena apa? Itulah keinginan kita yang paling gede itu. Tidak ada kemudian keinginan yang paling besar dalam kehidupan kita kecuali apa? Kecuali meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena orang yang telah mendapatkan husnul khatimah, apapun keadaannya, entah dia beribadah, ataupun kemudian ketika dia meninggal dunia, keringatnya sini, keningnya sama kemudian pelepisnya sini berkeringat. Ya, ataupun ketika seseorang itu meninggal dunia kemudian dia sempat mengucapkan la ilaha illallah, jangan dikira loh itu perkara biasa, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, karena kematian yang semacam itu membuka pintu surga dengan begitu gampang dalam kehidupan di akhirat. Makanya Masya Allah, merencanakan mati itu termasuk di antara tanda iman, sebagaimana kita merencanakan hidup. Kadang-kadang manusia itu kalau ditanya apa rencanamu 10 tahun ke depan, dia mampu nyebutin detail itu. Setahun pertama begini, tahun yang kedua begini, tahun yang ketiga begini, sampai tahun ke-10 dia sebutkan detail. Tapi apalah daya ketika ditanya, lah rencanamu untuk kemudian merencanakan kematian itu apa? Bingung. Ya sholat, terus ya puasa, terus tidak lagi dia bisa menyebutkan. Kenapa? Karena ternyata terlalu banyak pembicaraan tentang dunia yang masuk ke hati kita, sampai akhirnya kita tidak ngerti bagaimana membicarakan kematian ketika kita jarang memasukkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang menjadikan kita dalam kesempatan hari ini, bagaimana saya sebagai yang menyampaikan, karena yang menyampaikan pun berusaha, kita ingin sekali untuk belajar bagaimana sih merencanakan kematian husnul khatimah, karena tidak ada yang tidak ingin husnul khatimah. Makanya kemudian ada salah satu ulama salafus salih dari ulama besar sampai mengatakan ada 5 doa yang wajib diminta sebelum kita minta urusan tetek bengeknya dunia. 1, minta surga. 2, minta husnul khatimah. 3, meminta istiqomah. 4, minta diampuni oleh Allah. Yang kelima, minta hidayah. Ternyata ulama itu menyebutkan apa? Yang kedua, setelah kamu meminta surga itu apa? Minta kepada Allah itu apa? Husnul khatimah. Kenapa? Husnul khatimah itu kalau bukan karena pertolongan Allah itu tidak mungkin akan kita peroleh. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya Masya Allah, doa di dalam meminta husnul khatimah itu doa yang tidak boleh kita abaikan. Makanya kalau boleh kita mengatakan, saya boleh nggak niru doanya Abu Bakar Ustadz? Boleh. Sebagaimana kita boleh meminta mengatakan Allahumma rzuqni husnul khatimati, ya Allah berikanlah kepadaku rezeki husnul khatimah, karena sesungguhnya kematian dalam keadaan ketika meninggal semacam itu tuh membuat kita tenang ketika kita menjadi hambanya Allah. Tadi tuh sore tadi sebelum kita naik, tadi saya ngobrol dengan salah satu sahabat saya, teman baik saya. Dia cerita salah satu jamaah di masjid
salah satu masjid di Jakarta, meninggal. Orangnya baik, orangnya solih secara zahirnya. Dan kemudian dia berkata tadi itu, kemarin tuh ketika mandikan Ustaz, maka kemudian keningnya berkeringat. Senang nggak kita dengannya? Senang. Kenapa? Karena Rasulullah itu mengatakan mautul mukmin bi'adil jabin. Matinya orang mukmin itu kalau dia husnul khatimah, salah satunya adalah bagaimana kemudian keningnya itu berkeringat. Makanya kalau antum sampai kemudian mendapati seseorang itu berkeringat ataupun kemudian di ujung matanya berair ketika dia meninggal dunia, itu tanda husnul khatimah. Makanya kalau sebenci apapun ana sama antum sama orang, kok tiba-tiba kita melihat ketika dia meninggal dunia berkeringat itu keningnya, berarti dia husnul khatimah, dia telah dibenarkan amalannya oleh Allah. Dan siapa tidak ingin mati semacam itu? Saya pernah ketemu dengan jamaah umrah meninggal dunia Kamis malam, terpleset, kebentur kemudian kepalanya dengan bis, kemudian terbentur, kemudian berdarah, dia diajak ke rumah sakit, tidak mau. Tapi Masya Allah, tidur sebentar, meninggal dunia. Meninggalnya di kota Mekah, mendapatkan syafaat. Orang yang meninggal di tanah haram itu mendapatkan syafaat. Rasulullah sampai mengatakan, faman istata'a minkum ayyamuta bil madinati falyamut bil madinah fa ini asfa'u ilaikum yaumil qiyamah. Orang yang mampu mati di kota Mekah dan Madinah itu, di kota haram, matilah di kota itu, karena aku yang akan memberikan syafaat kepada mereka secara langsung. Coba ikhwan, meninggal dia di kota Mekah dalam keadaan masih ihram, membawa pakaian ihramnya. Kemudian disolatkan di mana? Di Masjidil Haram. Disolatkan berapa orang? 100. Kata siapa Masjidil Haram cuma 100 orang? Itu Masjid Cilengsi, itu bukan Masjidil Haram. Ini masjid mana ini? Masjid kemudian Masjidil Haram. Ribuan orang mensolatinya. Dan itu disolati habis sholat Jumat. Kenapa? Ketika kita bawa, ketika kita pingin supaya dia disolati di pagi hari, subuh, sudah telat. Kemudian petugasnya ngomong tidak bisa subuh ini, zuhur nanti ketika sholat Jumat. Masya Allah, pada sholat Jumat penuh. Dan akhirnya diwafatkan dan ditemalkan semacam itu. Siapa yang bisa merencanakan itu? Allah, ikhwan. Ana dan antum bisa merencanakan hidup, tapi ana dan antum tidak bisa merencanakan kematian. Kalau ditanya kapan umrah Ustaz 2 tahun lagi, kapan kemudian bangun rumah 3 tahun lagi, tapi kalau kita ditanya kapan meninggal Ustaz, insya Allah ba'da subuh, tidak ada. Karena kemudian apa? Susah untuk kita amalkan. Oleh karenanya, ayo merencanakan hidup, silakan. Merencanakan hidup itu tidak dilarang oleh Allah. Tapi ketika ana dan antum merencanakan hidup, tolong jangan lupakan merencanakan kematian, karena merencanakan ketika menutup mata itu penting, karena sesungguhnya rumah kita itu bukan hanya di dunia, tapi rumah kita adalah di akhirat. Ya, makanya sampai kemudian Nabi sampai mengatakan la aisha illa aisyul akhirah. Nabi itu sering ngomong ucapan la aisha illa aisyul akhirah. Ada salah satu ucapan Nabi yang sering disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya menanamkan kepada hatinya la aisha illa aisyul akhirah. Tidak ada hidup kecuali kehidupan itu nanti setelah di akhirat. Karena kehidupan hakikatnya itu apa? Di akhirat. Siapapun mereka, orang yang paling letih ketika dia beribadah kepada Allah ketika di dunia, dia menjadi orang yang paling tenang ketika meninggal dunia. Orang yang paling takut kepada Allah ketika hidup di dunia, dia takut berzina, dia mendekati perempuan yang bukan mahramnya, dia takut jalan-jalan berduaan. Orang yang paling takut kepada Allah di dunia, dia menjadi orang yang paling tenang ketika dia meninggal dunia. Orang yang paling banyak ibadahnya ketika Allah itu letih, dia menjadi orang yang paling istirahat ketika dalam kehidupan akhirat. Kenapa? Kehidupan akhirat tergantung bagaimana kehidupan kita di dunia. Ketika kita beribadah kepada Allah.